kita akan melihat mengapa jawaban yang A itu adalah jawaban yang salah, yaitu FTA, ASEAN China, membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Nah, kenapa jawaban ini salah? Jawaban ini salah karena dia benar. Nah, lucu sekali kan kalau seperti itu. Nah, jawaban ini adalah jawaban yang tidak kita pilih karena ini sesuai dengan isi teks yang ada di sana. Kita bisa melihat berdasarkan kalimat pertama. Kita cari dulu untuk kalimat pertama yang ada di sana. Kalimat pertamanya adalah sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau free trade agreement FTA yang kunci di sini mengalami kesulitan. Atau kalau mau teman-teman lebih perluas lagi, teman-teman bisa melihat kata kuncinya sampai di sini. Mengalami kesulitan menghadapi. Nah, jika mau teman-teman sampai di situ, analisisnya juga tidak apa-apa. Nah, di sini kata kunci mengalami kesulitan. Nah, ini dapat kita sinonimkan dengan membuat panik. Karena ketika kita mengalami sebuah kesulitan, tentu saja kita juga akan mengalami kepanikan. Kenapa bisa panik? Karena adanya FTA ASEAN China ini. Nah, jadi di sini ada sebuah sinonim yang kita sesuaikan dengan konteksnya. Jadi terkadang ketika kita ingin mengidentifikasikan sebuah kata bersinonim, itu tidak semata-mata seperti aku dan saya, kemudian jelek dan buruk. Nah, tidak semata-mata seperti itu. Jadi kita harus lihat konteks secara keseluruhannya seperti apa. Dan pada konteks ini, membuat panik itu dapat kita sinonimkan dengan mengalami kesulitan. Nah, itulah mengapa untuk pilihan jawaban A itu adalah pilihan jawaban yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, untuk yang B. Para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Nah, untuk pilihan jawaban yang B ini dapat kita temukan pada kalimat terakhir dari paragraf yang sudah disajikan untuk teman-teman di sana. Nah, ini. Sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemasaran karena mengganggu masuknya produk impor lebih murah daripada harga produk lokal. Nah, ini betul-betul sama persis. Intinya sama persis dengan pernyataan yang ada pada B, yaitu para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Kemudian yang C. Sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN China dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Nah, ini juga jelas sekali nih, hanya dengan sekali membaca, saya yakin betul bahwa teman-teman pasti bisa langsung menemukan jawabannya di sini. Nah, ini bisa kita temukan dalam kalimat yang ini. Sebentar, akan saya tandai di sini. Oke, mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Isu apakah itu? Yaitu isu FTA ASEAN China. Nah, maka dari itu, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk pilihan jawaban yang C ini juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat, karena sudah tertulis dengan jelas di sana. Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang tepat. Kemudian berikutnya, untuk pilihan jawaban yang D, akibat FTA ASEAN China, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Nah, untuk pilihan jawaban yang ini pun saya rasa juga tidak
sulit ya untuk teman-teman temukan karena di sini kita bisa langsung fokus pada angkanya saja di sini. Pada sektor usaha kecil, sepatu misalnya, pengusaha merugi sampai 50%. Nah, di sini juga didukung dengan pernyataan berikutnya yang ini. Maka kita semakin yakin bahwa untuk apa yang dituliskan pada pilihan jawaban B itu adalah pilihan jawaban yang tidak bisa kita pilih karena pilihan jawaban itu sudah tepat jika kita lihat berdasarkan teksnya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk menentukan manakah yang sesuai dengan teks dan manakah yang tidak sesuai dengan teks. Dan ketika teman-teman membaca sebuah teks seperti ini, teman-teman harus berhati-hati karena terkadang apa yang kita rasa tepat ternyata justru tidak tepat. Dan kadang kita juga harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan sinonimi. Dan teman-teman harus ingat bahwa sinonimi itu tidak selamanya harus kata dengan kata. Tetapi terkadang bisa juga frasa dengan frasa atau bahkan klausa dengan klausa. Dan kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Dengan demikian, maka nanti kita akan tahu apakah kalimat itu sesuai ataukah tidak sesuai dengan teks yang sudah dibahas pada soal. Dan sekarang kita akan beralih pada soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, kita anggap saja ini sebagai soal nomor 2. Dan mungkin di antara teman-teman ada juga nanti yang jawabannya tepat. Nah, untuk soal nomor 2. Saat ini diperlukan realisasi janji dari para pemimpin negeri ini, yakni peningkatan kualitas pendidikan dengan anggaran hingga 20% APBN dan APBD di Indonesia yang mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas pendidikan ini masuk dalam 8 prioritas pengembangan dalam program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam salah satu dari 8 prioritas itu disebutkan disebutkan dengan jelas bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Namun realisasinya masih sangat mengecewakan. Koran Sindo 21 November 2008. Nah, di sini kita diminta untuk mencari sebuah pernyataan yang tidak relevan dengan teks yang ada di sana. Dan mungkin nanti jawabannya juga akan sedikit tricky, jawabannya juga akan sedikit menyesatkan teman-teman jika teman-teman tidak betul-betul jeli, karena di sini kita membutuhkan kejelian. Nanti kita lihat siapakah di antara teman-teman yang mempunyai kejelian yang baik dalam mengerjakan soal nomor 2 ini. Nah, sekarang bersiaplah untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor 2, dan jawaban dari soal nomor 2 adalah yang manakah itu? Jawabannya tentu saja adalah yang D. Inilah yang tidak relevan. Pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama program. Nah, saya ingin tahu, apakah di antara teman-teman ada yang betul menjawab bahwa ternyata yang B ini bukanlah pilihan yang betul, atau dengan kata lain yang D ini adalah sebuah pernyataan yang tidak relevan. Padahal kalau dilihat-lihat mungkin ini relevan-relevan saja kok. Nah, kita lihat di sini. Wah, luar biasa di sini. Kita punya Mbak Elvira yang masih belum menemukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian di sini kita punya teman-teman yang lain nih, seperti Mbak Suwarti, Mbak Salwa, yang ternyata justru kepleset di sini. Nah, saya lihat dulu siapakah yang tepat di sini pilihan jawabannya. Nah, ini Mas Radit. Apakah Mas Radit betul lagi? Wah, luar biasa. Di saat teman-teman yang lain salah untuk mengidentifikasikan. Nah, ini Mas Wendra, luar biasa. Yang kenapa salah, Kak? Nanti kita bahas ya, Mas Yusuf. Terima kasih untuk Mas Yusuf. Kemudian, D karena tidak membahas kesehatan ya, Kak. Nah, akan kita bahas kenapa bisa salah. Nah, yang mengecewakan bukannya salah satu dari 8 itu doang ya, Kak. Nah, akan kita bahas di sini. Oke, teman-teman luar biasa sekali, teman-teman sangat kritis sekali, dan pertahankanlah hal ini.
ketika teman-teman nanti mengerjakan soal dalam bentuk apapun. Karena pemikiran-pemikiran teman-teman yang kritis seperti ini nanti akan sangat membantu teman-teman ketika teman-teman diharuskan untuk menjawab soal-soal yang membutuhkan logika. Karena sebenarnya ketika teman-teman mengerjakan soal yang berkaitan dengan ujian tulis seperti ini, logikalah yang akan dikedepankan. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu di sini. Pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama program. Nah, kalau teman-teman perhatikan, aduh rasanya kok ini jawabannya betul ya. Ini bukanlah merupakan jawaban yang salah gitu ya kalau teman-teman perhatikan. Padahal sebenarnya pendidikan dan kesehatan itu termasuk sebagai prioritas dalam program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi teks tersebut itu tidak menjelaskan secara eksplisit sebenarnya apakah program yang utama di sana. Nah, teman-teman perhatikan dulu di dalam kalimatnya yang ada di sini. Nah, logikanya pokoknya harus betul-betul dimainkan di sini. Oke. Nah, ini. Padahal peningkatan kualitas pendidikan ini telah masuk dalam 8 prioritas pembangunan dalam program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam salah satu dari 8 prioritas itu disebutkan dengan jelas bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Lantas, kenapa ini bisa menjadi sebuah pilihan jawaban yang tidak relevan? Padahal kalau kita lihat, kok sepertinya relevan-relevan saja, kok sepertinya tidak masalah ya, sepertinya betul-betul saja. Nah, di sini, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa di sini ada 8 prioritas di dalam pengembangan program ini. Nah, dan dari 8 prioritas itu, nah di sini ini hanya dikatakan salah satu dari 8 prioritas itu. Artinya adalah di dalam teks itu sebenarnya tidak ada urutannya. Urutan pertama siapa? Urutan kedua siapa? Atau urutan pertama prioritasnya apa sih? Memang betul pendidikan. Tahu dari mana? Teksnya tidak menuliskan tentang hal itu. Memang betul ya, kalau untuk urutan yang kedua misalnya adalah kesehatan, tahu dari mana? Teksnya tidak menjelaskan tentang hal itu. Teksnya hanya mengatakan bahwa salah satu dari 8 prioritas itu. Tetapi di sana tidak ada urutannya. Sedangkan di sini kita bisa melihat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama program. Dengan kata lain, pendidikan dan kesehatan harus ada pada urutan pertama dan harus ada pada urutan kedua. Tetapi di sini tidak dijelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah urutan pertama dan urutan kedua dari 8 prioritas itu. Hanya dikatakan bahwa salah satu dari 8 prioritas itu. Makanya, untuk pendidikan dan kesehatan, kita tidak tahu dia ada di urutan yang keberapa. Karena kalau kita katakan sebagai urutan utama atau prioritas utama, ya pasti yang nomor 1. Atau pasti yang nomor 2. Karena di sini kita punya pendidikan dan kesehatan. Kita punya 2 sektor di sini. Seperti halnya teman-teman ketika menjalin hubungan dengan pacar teman-teman misalnya. Ketika teman-teman ingin menjadi prioritas utama, ya berarti teman-teman ingin menjadi nomor 1. Bukan menjadi nomor 3, bukan juga menjadi nomor 4. Nah, di sini penawaran sangat penting sekali bagi teman-teman. Nah, di sini seperti Mbak Elvira baru sadar kalau ternyata oh iya ya, seperti itu ya. Nah, inilah jebakan-jebakan yang kerap kali muncul di dalam soal-soal dengan model seperti ini. Makanya, teman-teman harus betul-betul kritis sama seperti yang sudah teman-teman lakukan pada saat ini. Meskipun pada saat ini teman-teman sudah kritis, tetapi ternyata aduh belum sesuai nih dengan jawabannya, belum sampai ke sana nih pikirannya. Tidak apa-apa, selama teman-teman rajin berlatih, nanti teman-teman akan semakin kritis. Nah, seperti itulah cara kita dalam mengidentifikasi. Mungkin di antara teman-teman tidak ada yang memilih jawaban D, karena sepertinya ini justru jawaban yang paling relevan. Tetapi ternyata yang D adalah jawaban yang paling tidak relevan jika dibandingkan dengan yang lain.
Nah, yang pertama kita lihat. Untuk pilihan jawaban yang A. Kenapa pilihan jawaban yang A itu adalah pilihan jawaban yang relevan, sehingga kita tidak bisa memilih pilihan jawaban yang A. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, pemerintah menjanjikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Nah, dari sini, ini saja saya rasa teman-teman sudah tidak perlu melihat secara detail ya, karena kalau angka-angka ini enak sekali, tinggal kita langsung cari angkanya saja, pasti kita nanti akan langsung menemukan jawabannya. Nah, ini. Saat ini diperlukan realisasi janji dari para pemimpin negeri ini, yakni peningkatan kualitas pendidikan dengan anggaran hingga 20% dari total APBN dan APBD. Nah, kemudian berikutnya, alokasi anggaran pendidikan 20% baru dilakukan oleh 44 kabupaten. Nah, ini juga enak sekali. Kalau sudah ada angka-angkanya seperti ini, cara kita dalam mengidentifikasinya juga mudah. Langsung kita tembak pada kalimat yang mengandung angka seperti ini. Dan saya yakin di antara teman-teman pasti ada yang pakai strategi seperti ini. Kalau yang angka-angka langsung saja dicari angkanya. Sayangnya, baru sekitar 44 kabupaten di Indonesia yang mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan tersebut. Ya, makanya ini relevan. Kemudian berikutnya yang C, janji pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 20% belum ditepati. Nah, ini pun juga sangat jelas sekali ya, teman-teman bisa langsung kita temukan di sini. Saat ini diperlukan realisasi dari janji ini. Nah, lihatlah ini. Saat ini diperlukan realisasi janji dari para pemimpin negeri ini. Nah, sudah jelas sekali di sana. Nah, kemudian yang E nih, seperti yang ditanyakan oleh teman kita. Kenapa yang E tidak bisa kita pilih? Nah, yang E, realisasi dari 8 prioritas pembangunan sangat mengecewakan. Kenapa tidak bisa kita pilih? Sangat mengecewakan. Nah, dari sini kita lihat ya, jawabannya itu ada di sini ternyata. Sayangnya, baru sekitar 44 kabupaten di Indonesia yang mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, kenapa ini bisa kita katakan sebagai mengecewakan? Nah, ini adalah data yang diambil dari tahun 2008 dan teman-teman pasti tahu bahwa pada tahun 2008 jumlah kabupaten yang ada di Indonesia itu pasti ada banyak sekali. Ada sekitar 500 kabupaten yang ada di Indonesia. Dan ternyata yang sudah merealisasikan itu baru 44 kabupaten saja. Bayangkan teman-teman, jika ada 500-an kabupaten yang ada di Indonesia, tetapi ternyata yang sudah merealisasikan program ini baru 44 saja. Lihatlah, berapa persen di sana yang sudah terrealisasikan. Bahkan 20% saja belum ada. Nah, ini kan dengan kata lain sangat mengecewakan sekali. Nah, berarti di sini ketika teman-teman mengerjakan soal seperti ini, yang teman-teman perlukan bukan hanya sebatas kemampuan teman-teman dalam membaca teks, tetapi juga pengetahuan umum teman-teman harus sangat bagus. Karena seperti 44 kabupaten ini, tidak dijelaskan secara langsung di dalam teks itu jumlah kabupatennya ada berapa. Tetapi kita bisa melakukan sebuah penalaran bahwa kabupaten di Indonesia itu pasti ada banyak sekali. Tidak mungkin hanya 100 atau 200 kabupaten saja, pasti ada banyak sekali. Karena provinsi di Indonesia juga ada banyak. Satu provinsi sudah ada berapa kabupaten. Nah, untuk data sekitar tahun 2008 itu jumlah kabupatennya ada sekitar 500-an. Nah, dari sini kita tahu bahwa realisasinya itu sangat mengecewakan sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti, Kak, yang pemerintah menjanjikan, tapi di teks diperlukan. Nah, ini tidak relevan. Iya, untuk pilihan jawaban yang A ya, mungkin ya. Nah, ini tidak relevan, seperti yang sudah kita edit tadi, sudah kita bahas tadi. Pemerintah menjanjikan. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Kuncinya, kata kuncinya ada di sini. Realisasi janji dan juga menjanjikan. Nah, ini berarti masih satu kesatuan teks di sini.
yang dimaksudkan? Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Siti. Nah, ini masih berkaitan. Di sini kata kuncinya adalah realisasi janji dengan menjanjikan. Nah, di sini ya memang cukup sulit ketika teman-teman ingin mengerjakan soal dengan model seperti ini, karena terkadang kita juga sudah sangat teliti, tapi kok rasanya masih belum ketemu ya jawabannya apa. Oh, ternyata hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mempertajam pengetahuan umum kita terkait berbagai macam hal yang ada di Indonesia. Oke, ini soal HOTS, Kak. Nah, untuk ini jenis soal seperti apa, nanti bisa tanyakan kepada Kak Intarita soal seperti ini masih akan tetap keluar. Soal berikutnya, tetapi karena di sini saat ini beberapa masjid sudah mulai mengumandangkan azan, maka akan kita tunggu sebentar supaya azan selesai berkumandang, sekaligus teman-teman bisa jeda terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Nanti akan kita lanjutkan pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya, teman-teman. 6 sore. Oke? Kita nanti akan bahas soal yang nomor 3 ketika waktu sudah menunjukkan pukul 18. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu. Oke, maaf jika suaranya terputus-putus. Apakah suaranya terputus-putus, teman-teman? Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya. Jika suara saya terputus, kita sholat dulu. Dan akan kita mulai pukul 18, tentu saja waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sudah saya kirimkan chat kepada teman-teman. Nah, nanti untuk teman-teman yang ada di Jakarta, jika nanti selama ternyata kita sudah mulai dan teman-teman baru akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, maka teman-teman boleh izin untuk melakukan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Baiklah, saya akan off-cam dulu sebentar, dan nanti akan kita lanjutkan ya, teman-teman. Teman-teman, halo Mbak Agni. Nah, saya akan langsung membagikan kepada teman-teman di sini. Nah, senang sekali saya bisa melihat Mbak Agni di sini secara langsung. Mungkin di antara teman-teman juga ada ya yang ingin on cam. Monggo silahkan. Halo Mas Ardiansyah, wah dari Bima NTB. Pasti sudah cukup petang ya di sana Mas Bima. Nah, Mas Ardiansyah. Mas Ardiansyah dari Bima. Oke, namanya bukan Ardiansyah Bima ya, tapi oke. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan membahas soal kita yang nomor 3. Nah, mungkin di antara teman-teman yang suka pada bidang seni, atau mungkin di antara teman-teman ada yang menyukai lukisan, pasti tokoh satu ini tidaklah asing bagi teman-teman. Avandi adalah putra R. Kusuma, seorang mantri ukur di pabrik gula Ciledug, Cirebon. Avandi memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Bagi orang-orang segenerasinya, hanya segelintir anak negeri saja yang memperoleh pendidikan HIS, MULO, dan AMS. Akan tetapi, bakat seni lukis yang sangat kuat mengalahkan disiplin ilmu lain dalam kehidupannya. Bakat itu menjadikan nama Avandi tenar, sama dengan nama-nama tokoh atau pemuka bidang lainnya. Sebelum menjadi pelukis, Avandi pernah jadi guru, tukang sobek karcis, dan pembuat gambar reklame bioskop di salah satu gedung bioskop di Bandung. Pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti karena Avandi lebih tertarik pada seni lukis. Sekitar tahun 30-an, Avandi bergabung dalam kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 pelukis Bandung. Kelompok ini memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia.
Nah, teman-teman pasti sudah membaca keseluruhan teks ini dan untuk pernyataan yang sesuai dengan isi teks pasti bukan merupakan sesuatu yang sulit bagi teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang sudah membaca dengan detail terkait dengan soal yang sudah teman-teman dapatkan atau bahkan sudah teman-teman kerjakan. Ini bukanlah sesuatu yang sulit karena pernyataannya bisa langsung kita temukan jawabannya, bisa langsung kita cari jawabannya di sana. Nah, dan untuk jawaban dari soal nomor 3, tentu saja jawabannya adalah yang C, yaitu melukis menjadi pekerjaan paling lama digeluti Avandi dalam bidangnya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah betul menjawab pilihan jawaban C ini. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, Mbak ini ada Mbak Kaula, kemudian ada Mbak Claudia, ada Bila, ada Mas Dedi, ada Mbak Ade. Nah, ini Mas Dedi keren ini. Langganan betul ini. Nah, siapa tahu di antara teman-teman juga ada yang langganan betul. Nah, ini ada Mbak Jasmine, ada Mbak Asmi, luar biasa sekali. Teman-teman keren sekali, karena ini sebetulnya juga butuh penalaran, tidak hanya semata-mata kita temukan dari jawaban saja. Nah, seperti di sini ada Mbak Sheryl, di sini pasti juga tahu persis ya bahwa untuk jawaban yang kita temukan di sini tidak semata-mata langsung kita baca dari teksnya saja, tetapi harus kita simpulkan juga. Karena mengapa jawaban yang C ini bisa menjadi sebuah jawaban yang tepat? Karena kita harus melihat berdasarkan apa yang tertulis di sini. Nah, ini. Mulai dari sini sampai dengan di sini. Bahkan kalau di Jogja, sekarang Avandi sudah menjadi nama jalan. Dulu nama jalannya adalah Jalan Gejayan, sekarang sudah menjadi nama jalan yaitu Jalan Avandi. Nah, di sini pasti Mbak Sheryl yang dari Jogja tahu persis ya. Nah, begini. Sebelum menjadi pelukis, Avandi pernah jadi guru, tukang sobek karcis, dan pembuat gambar reklame bioskop di salah satu gedung bioskop di Bandung. Pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti, karena Avandi lebih tertarik pada seni lukis. Nah, di sini untuk kata kuncinya jelas sekali, pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti. Dengan kata lain, berarti berbagai macam pekerjaan lain ini lama waktunya pasti lebih pendek jika dibandingkan dengan lama waktu Avandi menggeluti pekerjaan sebagai seorang pelukis. Nah, di antara teman-teman yang jawabannya sudah betul di sini, seperti tadi ada Mbak Sheryl misalnya, kemudian ada juga teman kita yang langganan betul, ada Mas Dedi misalnya, kemudian ada Mbak Ade, nah kemudian ada Mbak Jasmine, nah pasti juga sudah melihat dari sini. Karena ada kata kuncinya, yaitu pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti. Artinya adalah pekerjaan yang lama digeluti ya pasti merupakan seni untuk melukis. Nah, kita lihat di sini pendidikan informal Avandi di HIS, MULO, dan AMS cukup tinggi pada masa generasinya. Nah, kenapa jawaban ini bisa merupakan sebuah jawaban yang salah? Nah, jawaban ini merupakan sebuah jawaban yang salah karena di sini tertulis kata informal. Padahal, kalau kita lihat berdasarkan kalimat yang ada di sini, sebentar akan saya berikan tanda supaya jelas untuk teman-teman. Nah, mulai dari sini sampai dengan di sini. Avandi, mohon maaf, mungkin bisa di-mute dulu. Nah, Avandi adalah putra R. Kusuma, seorang mantri ukur di pabrik gula Ciledug, Cirebon. Avandi memiliki pendidikan formal. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Bagi orang-orang segenerasinya, hanya segelintir anak negeri saja yang memperoleh
atau pendidikan yang seperti kita dapatkan di SD, SMP, atau SMA. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau nggak dibeli. Oke, maaf teman-teman ya, maaf kalau mic-nya tadi mati. Saya tidak sadar kalau ternyata mic-nya mati. Terima kasih untuk Bu Gianti yang sudah mengingatkan. Aduh, sebentar ya. Ini tidak bisa saya. Nah, sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Oke, tidak apa-apa, Mas Wendra. Kalau mau sholat dulu, tidak masalah. Nah, tadi kita sudah sempat membahas ya, bahwa untuk pilihan jawaban tadi, sudah kita berikan manakah pilihan jawaban yang tepat, yaitu untuk pilihan jawaban yang tepat adalah ini ya. Melukis menjadi pekerjaan paling lama digeluti oleh Avandi dalam hidupnya ini tadi. Nah, untuk alasannya itu bisa kita temukan di sini. Nah, ini mulai dari sini sampai dengan ini. Kemudian untuk kata kuncinya ada di sebelah sini. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tentang, oh ya silahkan Mbak Nur kalau mau sholat dulu dan teman-teman yang lain. Nah, tadi kita sudah sempat membahas tentang hal ini. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang pilihan jawaban yang A yang tidak sesuai tadi. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, pendidikan informal. Nah, untuk kata kuncinya, tadi kita sudah sempat bahas ya, teman-teman. Untuk kata kuncinya itu terletak pada kata informal yang bisa teman-teman temukan di sini. Dan padahal jika kita baca pada teksnya, bukan informal, tetapi formal. Nah, formal dan informal itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan teman-teman pasti tahu bahwa formal dan informal itu memang dua hal yang tidak sama. Tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar tentang apakah perbedaan antara formal dan informal. Saya yakin betul bahwa teman-teman pasti sangat paham apakah perbedaan antara formal dan informal itu. Dan perlu teman-teman ketahui kalau pada masa itu, HIS itu dapat kita katakan setara dengan sekolah dasar, kemudian MULO itu dapat kita katakan setara dengan sekolah menengah pertama, sedangkan AMS itu dapat kita katakan setara dengan sekolah menengah atas. Jadi ini SD, SMP, SMA. Dan teman-teman pasti tahu bahwa SD, SMP, dan SMA itu adalah pendidikan formal. Nah, kemudian yang kedua,
Kelompok 5 Bandung didirikan oleh Afandi untuk mengembangkan seni rupa Indonesia. Nah, kita lihat di sini, untuk kata kunci yang membuat pernyataan ini menjadi sebuah pernyataan yang tidak tepat adalah pada kata didirikan. Padahal Afandi itu tidak mendirikan, tetapi dia bergabung. Nah, di sini bisa kita temukan untuk kalimat lengkapnya. Sekitar tahun 30-an, Afandi bergabung dalam kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 pelukis Bandung. Nah, dia bergabung saja, tetapi dia tidak mendirikan. Kemudian berikutnya, profesi Afandi dirintis sejak awal memulai pendidikan formalnya di Hismulo dan AMS. Nah, tidak, profesi Afandi tidak dirintis sejak saat itu, tetapi baru dirintis ketika sekitar tahun 30-an, yaitu ketika sudah mulai masuk pada kelompok 5 Bandung. Jadi jawabannya ini tidak tepat karena untuk yang D ini bisa kita temukan sama, yaitu ada pada bagian kalimat yang ini ya. Kemudian E, Afandi menjadi pelukis bersama pelukis terkenal yaitu R. Kusuma. Nah, pasti tidak akan ada ya teman-teman yang menjawab pilihan jawaban ini. Lucu sekali kalau teman-teman menjawab pilihan jawaban ini. Nah, ini pelukis katanya, pelukis terkenal, yaitu R. Kusuma. Padahal R. Kusuma itu adalah ayahnya Afandi, dan beliau itu bukan merupakan pelukis, tetapi seorang mantri ukur. Jadi bukan pelukis, tetapi mantri ukur. Kalau zaman sekarang, jenis-jenis mantri juga sama banyaknya seperti pada masa itu. Teman-teman pasti tahu ada mantri sapi, kemudian ada mantri yang setara seperti profesi dokter. Kalau di kampung-kampung ya biasanya ada profesi seperti itu. Nah, kalau dulu ada profesi yaitu mantri ukur di pabrik gula. Nah, jadi bukanlah seorang pelukis tetapi mantri ukur. Nah, dari sini kita semakin yakin bahwa jawaban yang tepat tentu saja adalah pilihan jawaban yang C. Dan sekarang kita akan berpindah pada soal berikutnya. Saya harap teman-teman juga akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, di sini kita punya sebuah teks yang simpel saja, tidak terlalu panjang. Metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker pada tahun 1960-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan tahun 1980-an, 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah jeli dalam menentukan manakah yang tepat. Tetapi mungkin di antara teman-teman ada yang belum cukup jeli juga. Ketika diminta untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat, itu yang mana sih? Nah, kita diminta untuk menciptakan sebuah simpulan. Nah, agak sedikit sulit ketika kita diminta untuk menciptakan sebuah simpulan, karena kalau kita tidak betul-betul paham dengan apa yang tertulis di dalam teks tersebut, maka nanti ya kita bisa kepleset lah di sana ya. Nah, sekarang kita lihat, untuk pilihan jawabannya ternyata adalah pilihan jawaban yang D. Apakah ada di antara teman-teman yang memilih pilihan jawaban ini? Tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker tahun 1960-an. Nah, di sini ya, pasti banyak sekali. Nabila betul lagi, Olivia juga betul. Nurul, Yoni, nah kemudian Mbak Anggita, Mbak Salwa betul lagi. Nah, kita lihat di sini banyak sekali teman-teman kita yang sudah mampu menjawab dengan tepat. Nah, senang ya teman-teman jika kita bisa menjawab dengan tepat. Nah, ini Mbak Jasmine betul lagi nih ya. Keren. Kemudian ini Mbak atau Mas nih, Ferry. Halo. Nah, betul ya. Nah, sudah mulai terlihat ya di sini bibit-bibit yang mampu mengerjakan soal dengan sangat baik sekali. Nah, di sini ada Mas atau Mbak Safo nih. Nah, kemudian Mbak Elvira betul lagi. Nah, luar biasa sekali, teman-teman. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan betul. Berarti teman-teman sangat cermat dan pertahankan kecermatan itu. Teman-teman sudah pandai dalam membuat sebuah simpulan. Oh, perempuan. Oke, Mbak Safo perempuan. Oke, halo Mbak. Oke, akan saya ingat. Mbak Safo adalah perempuan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kenapa ini bisa ditangani dengan lebih baik. Nah, di sini kita lihat untuk jumlah
penderita yang ditangani itu persentasenya itu naik dari 60 menjadi 65. Kemudian selain itu, untuk harapan hidupnya juga menjadi lebih tinggi, yang awalnya hanya 5 tahun menjadi 8 tahun. Nah, itu artinya memang dapat ditangani dengan lebih baik, entah dari segi persentasenya atau dari segi harapan hidupnya. Jadi, dua hal itu berjalan secara beriringan. Kalau kita lihat berdasarkan teks ini. Lalu, kenapa pilihan jawaban A itu adalah pilihan jawaban yang tidak tepat? Tahun 1960-an, hanya 60% penderita kanker yang ditangani. Sedangkan pada tahun 1980-an, persentase penderita kanker ditangani lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini masih kurang lengkap ya apa yang dijelaskan sebagai sebuah bentuk simpulan. Jadi ini hanya sebagian dari apa yang dituliskan di dalam teks ini saja, belum secara keseluruhan. Padahal kalau simpulan itu harus mencakup keseluruhan apa yang disampaikan. Kemudian untuk pilihan jawaban B, tahun 1980-an, 35% penderita kanker tidak ditangani seperti penderita tahun 1980-an. Tentu saja tidak seperti itu, Besti. Ini tidak tertulis di seperti itu. Oke, silahkan jika Mas Ardiansyah mau sholat dulu, tidak 80-an, jumlah penderita kanker lebih tahun 1960-an. Nah, di sini kita tidak tahu persisnya jumlahnya berapa. Yang dijelaskan itu hanyalah persentasenya saja, tetapi detail jumlahnya itu tidak dijelaskan. Maka kita tidak bisa memilih pilihan jawaban yang E ini. Maka otomatis untuk jawaban yang tepat, seperti yang sudah dipilih oleh teman-teman kita, pilihan jawabannya tentu saja adalah yang D. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan pada soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ini bukan termasuk sebagai soal yang akan kita bahas, karena ini bukan merupakan soal bahasa Indonesia, maka kita akan memilih untuk mengerjakan soal yang bahasa Indonesia, yaitu kita akan langsung lompat pada soal nomor 10. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik pria maupun wanita. Hendaknya selalu meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Banyak kaum wanita yang dipaksa bekerja karena suami mereka terkena PHK. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan nasib kaum wanita yang suami mereka terkena PHK. Nah, kita diminta untuk mencari ide pokoknya. Nah, kadang ketika kita diminta untuk mencari ide pokoknya, kita juga bisa loh menggunakan strategi yang sama ketika kita akan menentukan simpulan dari sebuah teks. Jadi strateginya hampir sama. Jadi harus mencakup keseluruhan apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Dan berdasarkan hal itu, maka untuk pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang mana? Apakah teman-teman punya jawaban untuk menjawab soal nomor 10 ini? Kira-kira menurut teman-teman, jawabannya yang mana sih untuk soal nomor 10 ini? Saya ingin tahu pendapat teman-teman. Oke, ada yang mengatakan bahwa pilihan jawabannya adalah yang A. Apakah iya pilihan jawabannya adalah yang A? Kemudian kalau teman-teman yang lain, bagaimana menurut teman-teman? Untuk pilihan jawaban yang tepat, itu adalah pilihan jawaban yang mana menurut teman-teman untuk soal nomor 10. Ide pokoknya itu yang mana sih, teman-teman? Saya ingin tahu ide pokoknya yang mana. Nah, oke. Kita akan lihat apakah jawaban teman-teman itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sini. Kita lihat untuk pilihan jawaban yang tepat untuk soal yang nomor
10. Nah, untuk ide pokoknya pada soal yang nomor 10, ternyata jawabannya adalah yang B. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ya teman-teman dapat menemukan bahwa ternyata pilihan jawabannya yang D. Nah, kita lihat ya siapa yang betul di sini. Nah, betul lagi, luar biasa. Teman-teman di sini luar biasa. Banyak sekali yang memilih dengan betul lagi di sini. Nah, langganan betul ya, luar biasa. Saya sangat berharap teman-teman nanti ketika mengerjakan soal juga bisa seperti ini, selalu langganan betul. Nah, kenapa bisa untuk soal untuk yang ada di sini, pilihan jawabannya itu adalah yang D. Nah, pilihan jawaban D ini merupakan sebuah pilihan jawab yang tepat karena kita harus tahu bahwa ide pokok itu adalah sebuah pokok persoalan yang menjadi inti pembicaraan. Nah, kita harus tahu betul nih, ide pokok itu ya pasti intinya. Dan dalam pembahasan atau sebuah paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Dan ini merupakan inti dari semuanya. Biasanya bisa kita temukan pada bagian awal dari sebuah paragraf, bisa juga pada bagian akhir, bisa juga pada bagian awal dan akhir. Kalau bagian awal, kita sebut dengan istilah paragraf deduktif. Sedangkan terletak pada bagian belakang, itu kita sebut dengan istilah paragraf induktif, sedangkan yang terletak di depan dan juga di belakang itu kita sebut sebagai paragraf campuran. Dan hanya dengan melihat itu saja, kita tahu bahwa ini tergolong sebagai paragraf yang deduktif tentu saja. Nah, karena paragrafnya deduktif, ya sudah, kita langsung lari saja ke pilihan jawaban yang mengarah pada paragraf deduktif. Nah, di sini kita bisa melihat kalau deduktif ada di bagian depan, induktif ada di bagian belakang, kalau campuran itu intinya ada di depan dan ada di bagian belakang, jadi depan dan belakang, tetapi tetap masih satu kesatuan, hanya menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi intinya tetap sama. Nah, kan tidak mungkin ya kalau intinya adalah untuk itu pemerintah perlu memperhatikan nasib kaum wanita yang suami mereka terkena PHK. Tidak mungkin dong. Sudah pasti yang paling dekat dengan jawabannya itu pasti yang ini. Tidak mungkin ini induktif. Sudah pasti ini deduktif. Pasti aja di bagian depan. Kalau yang A tidak mungkin ya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bersama antara pria dan wanita. No, bukan pria dan wanita, Besti, tetapi antara pemerintah dan juga masyarakat. Ya, tidak apa-apa kalau Mbak Agni mau sholat dulu, monggo, tidak masalah. Nah, kemudian pilihan yang kedua, kesejahteraan keluarga korban PHK menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak, bukan ini intinya. Kemudian kader-kader wanita diharapkan juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ini tidak dibahas secara detail loh di dalam paragraf ini. Kemudian, demi kesejahteraan keluarga, kaum wanita yang suami mereka di PHK terpaksa bekerja. Nah, ini sudah tidak cocok ini dengan apa yang kita bahas. Tentu saja yang paling tepat itu adalah yang D. Dan luar biasa, teman-teman yang ada di sini bisa langsung menyadari. Nomor 9 tidak dibahas. Oke, sebentar. Saya cek dulu ya. Untuk nomor 9 itu apakah termasuk dalam soal bahasa Indonesia atau bukan? Oh iya, mohon maaf ya teman-teman. Tadi terlewat. Untuk soal nomor 9 ini adalah soal bahasa Indonesia, tetapi saya lupa. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 9 saja ya. Nanti akan kita lanjutkan pada nomor berikutnya. Oke, mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Sudah diingatkan, alhamdulillah. Tadi saya bisa lupa ya kalau belum dibahas. Terima kasih ya untuk Mbak Nanda. Nanti mohon diingatkan lagi kalau ada yang terlewat. Nah, untuk soal nomor 9 itu adalah seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari kata ini pada kalimat yang ke-12. Itu maksudnya itu apa sih? Nah, kita tandai dulu supaya jelas. Maksudnya yang mana sih soalnya? Nah,
Kita tandai dulu untuk soal nomor 12. Soal nomor 9, kalimat nomor 12. Nah, ini cukup panjang. Hal ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan dari Maslow yang menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi dalam bekerja dengan tujuan pertama untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman yang dapat disolongkan dalam penghargaan ekstrinsik. Nah, solongkan itu apa ya, teman-teman? Saya baru pertama mendengar istilah ini. Minta nomor 5 juga. Tadi sepertinya nomor 5 sudah dibahas ya, teman-teman. Nanti ya, nanti kita cek lagi untuk soal nomor 5. Tapi kalau bukan termasuk dalam golongan soal bahasa Indonesia, pasti nanti akan dibahas oleh kakak-kakak yang lain. Nah, sebentar. Kita fokus pada soal nomor 12 dulu, hal ini. Nah, kok 12 sih? Yang saya lihat itunya. Oh iya, digolongkan. Iya, betul sekali, Mbak Anggita. Karena saya kok baru ini ya, baru dengar ada kata disolongkan. Apa itu disolongkan? Nah, soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 ini, jawabannya adalah apa, hayo? Nah, jawabannya itu adalah yang A. Motivasi seseorang. Dari mana kita tahu? Nah, nanti akan kita bahas. Kita lihat dulu siapa yang betul. Nah, ini Mbak Claudia, betul. Nah, ini. Nah, Mas Dedi betul lagi. Luar biasa Mbak Bila, betul lagi loh. Nah. Oke, keren sekali untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, untuk Mbak Nanda dan Mas Ferry, kalau masih belum tepat, tidak apa-apa. Kita akan bahas kenapa pilihan jawabannya itu bisa pilihan jawaban yang A. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, ketika kita mendapatkan soal dengan tipe seperti ini, maka kita harus cari kata-kata kunci yang ada di sekitarnya. Nah, kata-kata kunci yang ada di sekitarnya tentu saja bisa kita coba untuk kita lihat pada kalimat yang nomor 11 ini. Nah, ini. Kalimatnya kita lihat dulu, kita tandai dulu supaya jelas. Nah, ini B.F. Skinner dengan reinforcement teorinya beranggapan bahwa motivasi seseorang bergantung pada penghargaan ekstrinsik. Nah, hal ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan dari Maslow yang mengatakan bahwa seseorang akan termotivasi. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Ada dua kata kunci yang mengarah pada satu hal yang sama. Yang pertama, kita lihat di sini ada kata motivasi seseorang. Kemudian yang kedua, seseorang akan termotivasi. Nah, di sini jelas sekali. Kata ini di sini ya, kita lihat diapit oleh dua hal yang sama, yaitu motivasi seseorang. Kalau teman-teman bandingkan dengan pilihan jawaban yang lain, ya pasti pilihan ini adalah dugaan yang terkuat. Oke, yang sabar ya, yang sudah memilih jawaban A kemudian diganti dengan pilihan jawaban yang lain, hati-hati loh ya. Biasanya ketika kita mengerjakan soal, hal seperti ini kerap sekali terjadi. Bahkan ketika kita mengerjakan soal ketika kita sekolah pun juga seperti itu loh. Sudah capek-capek diganti, capek-capek berpikir, ternyata yang betul adalah pilihan jawaban yang pertama. Nah, jadi hati-hati, harap bersabar, ini ujian. Nah, ini ya untuk jawabannya. Kenapa untuk pilihan jawaban yang tepat itu adalah pada soal pada kalimat ke-12 ini. Nah, tetap fokus teman-teman, jangan sampai terkecoh, apalagi terkecoh untuk mendapatkan jawaban yang tidak tepat. Nah, hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini pokoknya lihatlah yang terdekat. Biasanya untuk model-model kata rujukan seperti ini, nanti yang akan dicari itu adalah kosakata yang ada di depannya atau di belakangnya. Dan bisa kita cari kata kuncinya itu biasanya diapit dengan model seperti ini ya. Nah, selamat untuk teman-teman yang sudah tepat dan jangan sedih untuk teman-teman yang masih belum tepat dalam memilih jawaban. Nah, saya akan mengecek soal nomor 5 tadi yang sudah ditanyakan oleh teman kita.
Nah, untuk soal nomor 5, ini bukan merupakan soal bahasa Indonesia, tetapi ini adalah soal penalaran. Jadi nanti akan dibahas oleh kakak yang akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara untuk menalar sebuah soal dengan baik dan benar. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 11. Mengapa potensi kinerja karyawan yang baik belum tentu diiringi dengan keinginan tinggi untuk mencapai tujuan organisasi? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Tadi kita sama sekali belum menemukan pertanyaan dengan model seperti ini ya. Kita ditanya tentang sesuatu yang ada di dalam teks itu. Biasanya kita diminta untuk melakukan hal yang lain. Kalau ini kan semacam pertanyaan yang ada ketika kita masih sekolah dulu. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Nah, manakah nih pilihan jawaban yang tepat? Nah, untuk pilihan jawaban yang tepat, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah memilih pilihan jawaban ini dan mungkin tidak sulit untuk dipilih. Pilihannya adalah yang E. Penghargaan ekstrinsik oleh organisasi belum dirasakan karyawan. Nah, kita lihat siapakah yang benar. Wah, keren sekali. Mbak Olivia betul lagi. Kemudian ini Mbak Mutia betul lagi. Nah, kita lihat siapa lagi yang betul. Nah, ini Mas Arya. Mbak Bila betul lagi. Wah, luar biasa Mbak Bila. Kamu keren sekali. Nah, kemudian ini ada Mas Resi. Nah, ini Mbak Elvira malah yang C. Tidak apa-apa. Tadi sudah sempat betul. Nah, Mbak Nanda malah yang A. Nah, nah betul sekali. Oke. 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 Di antara teman-teman banyak yang sudah betul jawabannya. Tapi ada juga yang masih belum tepat untuk jawabannya. Penghargaan ekstrinsik oleh organisasi belum dirasakan karyawan. Nah, untuk soal nomor 11 ini, nanti bisa teman-teman temukan di dalam teks yang ada di sana. Yang berkaitan dengan potensi kinerja karyawan yang baik itu belum tentu diiringi dengan keinginan tinggi untuk mencapai tujuan organisasi karena penghargaan yang sifatnya ekstrinsik ini oleh organisasi itu belum dirasakan oleh karyawan. Dan hal ini bisa kita temukan pada kalimat yang ke-7 dan ke-8. Nah, kita cek dulu ya. Tadi juga ada teman yang mengatakan hal seperti itu. Saya cek dulu nanti. Nah, awalnya tapi malah C. Aduh, terkecoh ya, Besti. Nah, sebentar ini. Mas Dedi, oke, 11 bukannya mengacu pada teks nomor 9. Nah, sebentar ya, saya cek dulu ya. Nah, 11. Nah, oke, kita lihat. Mengacu kepada kemana sih ini soal nomor 11 ini? Kenapa bisa membuat teman-teman menjadi terkecoh? Nah, tadi sudah sempat dibahas. Nah, ini ya, aduh sedih. Maaf ya kalau soalnya seperti ini. Nah, ini iya, betul Mas. Jadi larinya ke sini. Kita harus lihatnya ke bagian ini. Dan jawabannya itu bisa kita temukan pada kalimat yang ini. Sebentar. Akan saya berikan tanda untuk teman-teman. Kalimat ke-7 dan juga 8. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengira seharusnya tidak ke sini, tapi ke soal nomor 10 ya. Tapi ternyata malah ke sini. Tidak apa-apa ya. Nah, ini Mbak Asmi awalnya pilih E, kemudian jadi pilih C. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman untuk acuannya, seseorang akan termotivasi dengan kuat apabila kepentingan individu mereka terpenuhi. Kepentingan-kepentingan individu itu akan terpenuhi salah satunya oleh penghargaan yang mereka terima sebagai imbalan dari kontribusi mereka. Nah, jadi ini mengacunya memang agak ke atas ya, teman-teman. Nah, kalau yang nomor 10 kan seperti ini ya. Peningkatan kesejahteraan. Nah, ini. Nah, nomor 11 ini kok malah lari ke situ ya. Mungkin ini urutannya saja yang tidak tepat ya, teman-teman. Mohon dimaafkan. Tapi untuk pilihan jawabannya tetap seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian sekarang kita beralih pada soal yang lebih panjang. Nah, teman-teman pasti capek kalau harus membaca soal yang panjang seperti ini. Aduh, sedih sekali. Iya, betul.
bacanya, Kak? Oke, Mbak Yunia, bukan hanya Mbak Yunia yang bingung. Tadi saya juga bingung ya, karena acuannya agak melompat. Mungkin tadi ada lompatan soal saja. Seharusnya mengacunya ke nomor 9, tetapi karena yang di atasnya itu tersela nomor 10, jadi kita agak bingung. Nah, untuk Mbak Nanda, teknik skimming itu bagaimana? Nah, ini teknik skimming ini sangat kita perlukan ketika kita mengerjakan soal dalam bentuk bacaan. Baik dalam bentuk bacaan bahasa Indonesia, ataupun dalam, sebentar, saya ambil dulu ya. Oke, ataupun dalam bahasa yang lain, misalnya dalam bahasa Inggris. Jadi, ketika kita melakukan skimming, nah itu harus kita, ini agak sulit ya tekniknya sebenarnya, karena kita harus baca teksnya secara cepat, tetapi kita harus mendapatkan poinnya. Apa yang ada di dalam teks itu apa sih sebenarnya? Jadi kita harus punya kemampuan untuk membaca dengan cepat. Makanya ketika teman-teman dulu sekolah, atau mungkin yang saat ini masih sekolah, pasti pernah ada pelajaran di dalam bahasa Indonesia untuk membaca cepat. Nah, tujuannya adalah itu, untuk scanning dan juga skimming. Jadi, scanning dan skimming ini tidak bisa kita lepaskan ketika kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan reading, baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, karena kedua skill ini harus betul-betul kita miliki. Jadi kita bacanya cepat, tetapi kita harus mendapatkan poin-poinnya. Dan bagaimana cara kita untuk bisa melakukan hal tersebut? Caranya mau tidak mau kita harus berlatih. Karena untuk skill yang ada pada bidang bacaan, skill yang ada pada bidang reading, itu harus kita kuasai dengan kita sering berlatih. Semakin sering kita berlatih, maka nanti akan semakin mudah untuk melakukan scanning dan juga skimming. Kalau scanning itu kita baca sekilas langsung tahu intinya, kalau skimming itu kita juga melakukan hal yang serupa seperti itu, tapi kita sedikit lebih fokus pada hal-hal tertentu. Nah, makanya kita harus berlatih. Dan saya dulu ketika saya masih SMA dan ketika saya masih SMP, ketika pelajaran bahasa Indonesia ada materi khusus tentang scanning dan skimming ini, yang diistilahkan dalam membaca cepat. Nah, betul sekali Mbak Elvira. Waktu habis karena membaca teks. Makanya biasanya ketika kita mengerjakan soal bahasa Indonesia itu kita sudah terlalu lelah. Karena kita diharuskan untuk membaca teks yang panjang-panjang. Capek rasanya. Bahkan kadang kita sudah melakukan teknik scanning dan skimming tapi masih belum dapat poinnya. Kita masih bingung maksudnya apa. Nah, ini teman-teman harus betul-betul berjuang di sini karena memang sangat sulit sekali, saya akui itu sangat sulit sekali. Mau tidak mau kita harus berlatih. Dan teman-teman pasti pernah ya diajari oleh guru teman-teman untuk belajar membaca cepat. Karena saya dulu saja pernah mendapatkan itu dan teman-teman pasti sudah pernah. Jika teman-teman tidak mendapatkan hal itu ketika sekolah pada mata pelajaran bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa belajar untuk melakukan itu sendiri. Jadi teman-teman punya handphone, ada timernya, nah gunakan itu. Cobalah, dan ini mau tidak mau memang harus teman-teman lakukan, karena untuk soal-soal bahasa Indonesia rata-rata panjang-panjang sekali. Kalau tidak menguasai teknik ini, baik scanning ataupun skimming, nanti cukup berbahaya bagi teman-teman dalam manajemen waktu. Karena terkadang ada ya, teman-teman yang detail dalam mencari sesuatu, jawabannya pasti benar, tetapi ternyata karena manajemen waktunya kurang baik, makanya justru banyak soal yang tidak terjawab dengan baik. Nah, makanya mari kita belajar untuk scanning dan skimming dengan baik. Sulit memang untuk dilakukan, tetapi selama kita rajin, selama kita berupaya dengan keras, maka insya Allah pasti bisa kita lakukan. Oke, Mbak Agni sudah kembali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini kalimat topik paragraf pertama. Nah, ini paragraf pertama ini kalimat topiknya apa sih? Nah, untuk soal nomor 12 ini bertanya tentang kalimat topik. Nah, akan langsung saja kita bahas untuk kalimat topiknya. Jawabannya adalah yang E. Ayo, teman-teman, apakah ada yang betul menjawab jawaban E? Nah, kita lihat. Nah, betul lagi Mbak Olivia, betul lagi. Mbak Elvira betul. Setelah tadi sempat salah. Nah, sekarang sudah betul. Nah, di antara teman-teman ada lagi Mbak Jasmine nih, betul lagi. Nah, kemudian nomor 9 terlewat. Mungkin nanti teman-teman bantu jawab ya. Nah, kemudian ini. Nah, Mas Ahmad betul. Wah,
Luar biasa. Saya senang loh, teman-teman banyak sekali yang betul. Keren sekali. Nah, ini Mbak Safo betul juga nih. Nah, ini Mas Arya juga betul. Keren sekali, luar biasa. Nah, ini sama ya tekniknya, sama seperti yang tadi kita sempat bahas. Jadi ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif, dan ada paragraf yang campuran. Kalau kita baca di sini, intinya terletak di sini. Maka, untuk paragraf pertama ini, kita golongkan sebagai paragraf induktif. Karena pokok bahasan atau inti dari paragraf itu atau kalimat utamanya, kalimat topiknya itu terletak pada bagian belakang. Nah, trik ini sebenarnya cukup mudah ya untuk kita aplikasikan. Jadi kalau kita diminta untuk mencari tahu kalimat topiknya itu yang mana sih, kita langsung cari saja depan atau belakang, atau depan dan belakang. Depan dan belakang ini tapi tetap masih satu kesatuan kok. Tidak akan membahas dua hal yang berbeda, akan membahas satu hal yang sama. Jadi yang bagian depan itu biasanya untuk sesuatu yang umum, nanti bagian belakangnya itu berupa simpulan tetapi masih kembali ke bagian depan tadi pembahasannya. Nah, jadi tidak sulit ketika teman-teman ingin menentukan topik dari sebuah paragraf. Nah, selama teman-teman tahu bahwa paragraf itu ada yang induktif, ada yang deduktif, dan ada yang campuran, maka nanti akan sangat mudah sekali untuk mengidentifikasi manakah yang merupakan topik dari paragraf itu. Dan sudah terbukti dari apa yang tadi sudah kita coba untuk kerjakan, di antara teman-teman ketika mengerjakan tentang topik dari paragraf, banyak yang betul. Karena teman-teman tahu, oh ini induktif, oh ini deduktif. Nah, yang campuran belum sempat kita temukan. Nanti jika yang campuran sudah sempat kita temukan, akan kita bahas. Karena campuran ini juga sebenarnya mudah kok. Oke, Mbak Agni mau bertanya, monggo silahkan. Kak, ini bukannya topik paragraf pertama itu terletak di bagian di bagian paling atas, Kak. Karena di situ terbuat bisa itu topiknya gini. Generasi apa nih? Generasi sekarang itu berbeda sama generasi yang dulu kayak gitu. Oh gitu. Iya, baik. Oke, terima kasih Mbak Agni. Nah, Mbak Agni punya pendapat yang berbeda terkait dengan kalimat topik ini. Karena menurut Mbak Agni, justru yang kalimat pertama. Nah, kita baca dulu untuk kalimat pertamanya. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital, sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya untuk kalimat yang pertama ini merupakan sebuah kalimat pengecoh yang nantinya itu akan membuat kita merasa bahwa sebenarnya ini akan membandingkan antara perbedaan generasi muda saat ini dan juga perbedaan dengan generasi sebelumnya. Tetapi kalau mau kita baca secara lebih detail dalam kalimat penjelas yang ada di sini, sebenarnya ini lebih membahas mengenai apa saja sih yang membuat generasi yang sekarang itu agak berbeda. Nah, sebentar saya baca dulu komentarnya. Oke, nomor 11 ya untuk jawabannya. Nah, terima kasih untuk Mbak Agni, luar biasa, sebuah pemikiran yang sangat bagus sekali. Ini juga mungkin di antara teman-teman ada yang terkecoh untuk memilih pilihan jawaban yang A. Nah, padahal kalau kita baca sebenarnya ini ada di sini, letak yang membuat dia salah itu sebenarnya ada di sini, generasi sebelumnya ini. Karena untuk generasi sebelumnya itu tidak dibahas dengan detail. Kalau kita mau memilih pilihan jawaban A sebagai pilihan jawaban yang tepat, maka untuk kalimat penjelas yang kita dapatkan di sini, mulai dari sini sampai dengan dari sini, itu seharusnya membahas perbedaan di antara keduanya. Generasi sekarang itu seperti apa sih? Kemudian generasi sebelumnya itu seperti apa sih? Nah, seharusnya seperti itu. Tetapi, kenapa di dalam pembahasan ini kok malah membahas tentang keuntungan yang didapatkan oleh generasi muda? Nah, makanya selain keuntungan itu juga dijelaskan tentang dampak negatifnya. Sehingga
Oke, sebentar. Sebelum teman-teman membahas nomor berapa aja, Kak? Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Nadia, mohon dibantu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaannya, supaya saya bisa menjelaskan terkait dengan apa yang tadi Mbak Agni sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini lebih fokus pada kalimat penjelasnya, itu lebih banyak menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dari teknologi itu. Bukan membahas tentang ini, perbedaan antara generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sekarang. Seperti itu. Luar biasa, Mbak Agni. Terima kasih. Nah, mungkin di antara teman-teman juga masih ada yang penasaran ya, kenapa kok pilihannya yang itu. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas soal berikutnya. Nah, pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Nah, ini agak sulit ya kalau seperti ini, mau tidak mau teman-teman harus membaca dengan detail setiap soalnya. Scanning dan skimmingnya itu harus bagus. Nah, untuk Mas Dedi, kalimat utama itu sama dengan kalimat topik. Betul sekali, Mas Dedi. Kalimat utama, kalimat topik itu sama. Kalimat utama sama dengan kalimat topik sama dengan kalimat utama. Nah, ini yang tidak ada jawabannya yang mana sih sebenarnya? Oke, kita lihat. Untuk pilihan jawaban yang tidak ada jawabannya, ternyata adalah yang ini. Apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Nah, adakah teman-teman yang menjawab E? Betul sekali, Mbak Elvira. Ide pokok juga sama. Kalau ide pokok itu intinya. Nah, ini Mbak Suwarti betul, Mbak Bila betul lagi loh. Luar biasa, Mbak Olivia juga betul lagi. Nah, keren sekali teman-teman di sini. Senang sekali ya, di antara teman-teman banyak yang menjawab dengan betul. Oke, keren sekali. Apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Itu tidak ada, tidak bisa kita temukan di dalam soal itu. Nah, kalau sekarang kita mau bahas satu persatu, oke, untuk kita temukan ya. Apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? Nah, itu ada pada kalimat yang kedua. Untuk pilihan jawaban yang A, itu bisa kita temukan pada yang kedua. Sebentar, saya geser dulu ya. Supaya teman-teman bisa melihat untuk pilihan jawaban A, itu ada pada kalimat yang kedua ini. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Nah, ini ada jawabannya di situ. Kemudian yang B adalah mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, itu ada pilihan jawaban yang pertama ini. Pada kalimat pertama. Generasi hari ini mengenal kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Kemudian berikutnya, pilihan jawaban yang tidak tepat lagi adalah yang C. Di manakah generasi sekarang bisa menggunakan teknologi digital? Nah, itu ada pada kalimat yang kedua di sini. Di mana? Yaitu di smartphone. Nah, seperti yang teman-teman gunakan pada saat ini. Kemudian yang D, bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Nah, ini dapat kita temukan pada kalimat yang ketujuh, teman-teman. Nah, ini menurut Felder dan Solomon, pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan gaya belajar yang aktif, kemudian sequential, sensing, dan visual. Nah, ini dapat kita temukan dengan seperti ini ya. Nah, kemudian fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Jadi idealnya kalau kita belajar itu ya jangan hanya untuk ujian saja, tetapi untuk keperluan kita seumur hidup. Nah, di sini teman-teman juga sudah banyak yang memilih pilihan jawaban E. Pilihan jawaban E itu tidak ada di dalam soal atau tidak ada di dalam teks. Nah, ini Mbak Safo terkecoh. Nah, setiap soal itu pasti ada pengecohnya ya, teman-teman. Semangat pokoknya, kita harus betul-betul jeli, kita harus betul-betul mampu menilai soal itu sebenarnya merupakan kecohan atau bukan.
Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, kata ganti mereka pada kalimat nomor 5 merujuk pada siapakah? Nah, kita lihat ya untuk kalimat nomor 5. Kalimat nomor 5 seperti ini. Minat mereka hanya mengenai budaya populer para pesohor dan teman-teman mereka. Nah, ini yang kita maksudkan itu adalah generasi yang mana ya? Ini tentu saja pilihan jawabannya yang ini, yang A. Nah, apakah teman-teman untuk soal yang terakhir menjawab dengan tepat? Ya, betul sekali. Nah, Mas Dedi betul lagi, luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Nah, ini Mbak Olivia betul lagi loh. Mbak Leoni betul. Kemudian Mbak Ade juga betul lagi. Wah, ini pasti bisa ditebak nih. Teman-teman pasti keren sekali ini. Nah, kemudian, oke. Nah, oke, luar biasa sekali. Untuk teman-teman, pilihan jawabannya sangat bagus sekali. Banyak yang betul. Ya, ini adalah generasi acuh tak acuh. Nah, kita lihat ya untuk kalimatnya seperti apa di sini. Kita lihat di atas dulu. Oke. Aduh, ini tidak enak ya kalau kita harus naik turun seperti ini. Agak rempong ya, Cin. Nah, kita lihat. Untuk yang soalnya, nah ini. Generasi acuh tak acuh ya. Mana tadi kalimatnya? Kita akan tandai dulu supaya jelas kalimatnya. Nah, ini. Nah, siapa nih yang hanya suka dengan berita tentang artis-artis saja? Atau sesuatu yang populer? Atau mungkin hanya tertarik dengan pergibahan duniawi? Nah, ini ya. Aduh, mudah sekali cara kita menemukannya. Kita bisa langsung melihat di sini. Kita tadi sudah membahas bahwa ketika kita ingin mencari kata-kata yang dirujuk, itu kita harus mencari pada bagian yang terdekat. Nah, ternyata lah kok kita langsung ketemu ya, teman-teman. Yang kita temukan di sini langsung ada generasi acuh tak acuh. Nah, sudah jelas bahwa jawabannya pasti adalah generasi acuh tak acuh. Nah, kemudian sekarang kita akan coba untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Sebentar, saya baca dulu. Oke, chatnya banyak sekali. 13 apa tadi? Nah, 13 yang mana ya? Kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, untuk yang 13, nah ini adalah yang E. Apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Nah, kita lihat tadi sepertinya ada teman kita yang punya pendapat agak berbeda terkait dengan soal nomor 13. Akan kita lihat dulu. Sebentar. Nah, ini. Kak mau tanya, bukannya sebentar. Apa itu cuma kecohan saja? Nah, itu. Yang paragraf terakhir, kalimat, sebentar, saya tidak bisa membaca dengan jelas ini. Saya perbesar dulu. Nah, ini. Dari Mbak Abisa. Kak mau tanya, bukannya yang itu ada jawabannya, yang paragraf terakhir dari kalimat ini. Sebentar ya, kita lihat ya untuk yang terakhir. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. Nah, ini bukanlah sebuah tujuan jangka panjang dari pembelajaran ini. Nah, ini hanyalah sebuah kecohan saja, betul sekali. Nah, ini hanyalah sebuah kecohan supaya seolah-olah jawaban dari E. Oke, itu saja teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan tadi, banyak sekali ya soal-soal yang mengecoh teman-teman, jawabannya mengecoh sekali, bahkan di antara teman-teman ada yang, aduh sedih banget ya, sudah kita ubah loh jawabannya, tetapi ternyata kok tidak sesuai dengan harapan. Ternyata yang betul malah yang pertama. Nah, sedih sekali ya kalau seperti itu. Nah, tidak apa-apa, kita harus ada kalanya kita harus konsisten, tetapi ada kalanya ya kita harus mencoba untuk mencari jawaban. Kadang yang kita anggap salah itu malah benar. Nah, bahkan kata Mbak Yunia mengecoh semua. Iya, memang biasanya soal-soal yang ada di dalam SBMPTN itu seperti itu.
Memang tujuannya supaya teman-teman bingung. Jadi banyak sekali soal-soal yang mengecoh, yang kadang-kadang kita rasa, aduh kok kayaknya betul, kayaknya nggak ada yang salah deh sama soal ini. Kayaknya ini relevan deh. Nah, ternyata tidak sesuai. Nah, kita harus betul-betul jeli di sana. Dan kejelian itu akan kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan sebuah ritual khusus, yaitu belajar dengan rajin. Kalau kita tidak belajar dengan rajin, maka nanti untuk hal-hal kecohan-kecohan seperti ini tidak akan bisa kita tangani dengan baik. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa terkecoh, nanti pasti lama-kelamaan akan hafal ya. Ya, sama seperti kalau teman-teman bertemu dengan pucuk boy atau teman-teman bertemu dengan pucuk wati, teman-teman terlalu sering digombali, teman-teman terlalu sering disakiti, maka nanti lama-lama akan hafal bahasa-bahasa yang nantinya akan menyakiti itu yang seperti apa. Nah, sama seperti ini juga. Kita harus teliti. Sebentar. Nomor 13 saya jawab D dan tidak, sebentar. Dan tidak, sebentar, saya perbesar dulu ya ininya. Tidak menemukan bagian itu di teksnya, Kak, atau saya kurang teliti membacanya. Oke, soal yang nomor 13 ya. Sebentar, kita cek lagi. Sebentar, teman-teman. Tadi jawabannya apa? Yang 13 tadi jawabnya D. Tidak menemukan bagian itu di teksnya. D ya, D. Bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Nah, ini ada, sebenarnya ada, tetapi tidak dijelaskan dengan sangat detail gitu ya, teman-teman. Ini kita harus semacam membuat sebuah simpulan sendiri. Nah, ini. Di sini. Nah, di sini. Untuk ahlinya, itu bisa kita lihat di sini, ada Felder dan juga Solomon. Nah, kemudian ini sebenarnya ya, untuk aktif, sequential, sensing, dan visual ini merupakan sebuah gaya yang ideal dan didukung juga dengan ini. Ini loh, ini. Nah, hal ini yang merupakan idealnya tuh di sini. Nah, memang agak sulit mengerjakan soal-soal dengan tipe seperti ini. Kadang bahasanya tidak secara gamblang menjelaskan tentang hal itu. Oke, kemudian nomor 9 tadi penjelasannya. Jawabannya A. Saya jawabnya B. Oke, nomor 9. Oke, kita cek dulu ya, teman-teman. Untuk soal nomor 9, kita lihat. Untuk soal nomor 9, sebentar. Soal nomor 9. Nah, mana-mana. Nah, ini. Kata ini, oh iya, merujuk pada yang mana? Nah, tadi kan kita sudah sempat membahas, ini merujuk pada motivasi seseorang ya, teman-teman. Nah, caranya untuk menemukan tentang hal ini, akan saya tandai dulu supaya jelas. Kalimat yang nomor 12. Nah, kalimatnya adalah ini. Hal ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan dari Maslow yang mengatakan bahwa seseorang akan termotivasi dalam bekerja dengan tujuan pertama untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman yang digolongkan dalam penghargaan ekstrinsik. Nah, di sini ketika kita mencari rujukan, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita cari yang bagian terdekatnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang terdekat ada di sini, ada kalimat nomor 11. Nah, kalimatnya adalah seperti ini. B.F. Skinner dalam reinforcement teorinya beranggapan bahwa motivasi seseorang bergantung pada penghargaan ekstrinsik. Nah, di sini kuncinya itu ada di sini. Nah, ada dua hal yang sama yang dibahas di sini, yaitu ini, seseorang akan termotivasi, dan yang kedua adalah motivasi seseorang. Ada dua hal di sini yang sama. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kata ini di sini. Nah, maka secara otomatis ini sudah pasti akan merujuk kepada kedua hal tersebut, yaitu merujuk kepada motivasi seseorang. Kalau teori reinforcement itu terlalu jauh,
dengan rujukannya, kemudian penghargaan ekstrinsik juga terlalu jauh, kemudian penghargaan antar pribadi juga jauh, intrinsik juga jauh. Jadi kita cari kosakata-kosakata yang dekat. Biasanya memang ada yang dekat. Kalau kita lihat berdasarkan yang jauh-jauh, kata-kata atau frasa yang jauh itu biasanya nanti juga akan tidak sesuai dengan rujukannya. Jadi salah satu tips yang dapat teman-teman ingat terkait dengan rujukan adalah cari yang terdekat terlebih dahulu. Dan ternyata yang terdekat di sini disebutkan sampai 2 kali. Berarti otomatis jawabannya adalah yang ini. Ini pun juga berlaku loh kalau teman-teman mengerjakan soal bahasa Inggris. Juga sama, seperti itu. Oke, baiklah. Untuk pembahasan kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Mungkin segala pertanyaan sudah kita bahas di sini, dan mohon maaf tadi ada sedikit lompatan-lompatan yang mungkin membingungkan bagi beberapa teman yang ada di sini, tetapi saya hanya berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan yang teman-teman sampaikan, supaya tidak ada hal-hal yang mengganjal. Dan saya harap untuk pertemuan berikutnya, teman-teman juga masih akan tetap aktif seperti ini. Kita akan terus belajar dengan metode yang sama, dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan, ya pokoknya sampaikan saja apapun itu. Nah, terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman selalu bahagia, dan semoga teman-teman dapat segera mendapatkan kampus yang sesuai dengan harapan dan impian teman-teman selama ini. Bukan hanya kampusnya, tetapi juga prodinya. Terima kasih. Mungkin nanti jika ada tambahan dari Kak Intan, monggo. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ririn. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, saya tutup ya. Makasih kakak. Makasih. Makasih kakak. Atas bimbingan.